Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu adalah minuman, suplemen, nutrisi, protein, vitamin, semuanya ada di dalam madu. Namun, untuk lebih mengetahui definisi daripada madu itu sendiri, banyak sekali artian dari madu. Namun pada dasarnya, sumber asal muasal madu itu adalah dari nektar tanaman yang dihisap oleh lebah, yang kemudian dimuntahkan kembali oleh lebah ke dalam kantong-kantong yang ada di dalam sarang ataupun juga tempat mereka tinggal. Untuk lebih mengenal madu, kita harus tahu dulu lebah-lebah penghasil madu. Apa saja sih lebah-lebah yang bisa atau yang biasa menghasilkan madu tersebut? Di Indonesia ada 4 jenis lebah yang menghasilkan madu. Garis besar secara umum saja dulu. Yang pertama adalah jenis lebah Apis dorsata, atau kalau di Jawa Barat orang lebih mengenal dengan odeng. Kemudian di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya orang lebih mengenal dengan istilah tawon gung. Dan di daerah-daerah yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin di luar negeri sana, mungkin ada istilah-istilah lainnya untuk penyebutan jenis lebah Apis dorsata ini. Pada intinya, lebah Apis dorsata adalah lebah liar, lebah yang tinggal di tempat-tempat yang tidak banyak manusia di dalamnya, seperti daerah-daerah hutan, daerah-daerah pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada khususnya. Padahal lebah jenis ini lumayan banyak juga di negara lain seperti negara Afrika, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada umumnya, lebah jenis Apis dorsata ini memiliki kebiasaan menyimpan madu dalam sarang mereka, di mana sarang-sarang mereka biasanya itu ada di daerah-daerah yang tingkat kelembabannya tinggi, seperti di dalam-dalam goa, kemudian juga di pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang rindang, dan juga seperti di kayu-kayu yang sudah lapuk. Di tempat-tempat seperti itulah mereka biasanya menempatkan atau membuat sarangnya. Karakteristik lebah jenis Apis dorsata ini termasuk aktif ya. Mereka akan dengan sangat mudah menyerang kita apabila kita memasuki teritorial mereka. Jangan coba-coba kalau Anda melihat sarang lebah jenis Apis dorsata ini untuk mengambil madunya. Kalau Anda belum paham ataupun juga Anda tidak mengerti cara menjinakkan lebah ini. Sampai detik ini, lebah jenis Apis dorsata ini di Indonesia pada khususnya belum dibudidayakan. Jadi masih betul-betul tinggal di alam liar, tinggal di hutan-hutan, tinggal di gunung-gunung, dan juga di tempat-tempat sunyi lainnya. Kenapa? Karena memang selain ganas, mereka ini juga nampaknya tidak mau bersahabat dengan manusia. Namun, manusia dianugerahi akal, manusia dengan kebisaan dan kemampuannya bisa mengambil madu dari lebah Apis dorsata ini. Untuk yang terbiasa memanjat, terbiasa berburu, kalian mungkin tidak heran dengan lebah jenis ini. Tapi kalau
kita memang tidak terbiasa mengambil madu dari lebah jenis ini, jangan coba-coba. Sebaiknya kasih tahu saja sama mereka yang ahli supaya diambil madunya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah lebah jenis Apis cerana. Jenis Apis cerana ini adalah lebah yang paling populer di Indonesia. Sebagian orang mungkin tahu jenis lebah penghasil madu itu ya Apis cerana itulah. Kenapa? Karena ya memang sangat familiar dan sangat mudah dijumpai di sekitar kita. Apis cerana ini memang masih banyak juga yang liar, tapi sudah mulai banyak juga yang dibudidayakan. Kenapa? Karena memang mereka untuk dibudidayakan lebih mudah. Ya, walaupun mereka kategorinya termasuk ganas, tapi tidak seganas jenis lebah Apis dorsata. Untuk lebah Apis cerana ini, ukurannya memang lebih kecil dibandingkan Apis dorsata. Nah, untuk produktivitas madu, jenis lebah Apis cerana ini lumayan banyak untuk satu periode masa panen, bisa menghasilkan 2 sampai dengan 10 kg madu per koloni atau per stupnya, tergantung berapa banyak jumlah lebah di dalam koloni tersebut. Jenis-jenis madu yang dihasilkan oleh lebah jenis Apis cerana ini tergantung dari vegetasi yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Misalnya kecenderungan mereka tinggal di daerah yang banyak bunga kaliandra, maka hasil madunya pun akan didominasi oleh aroma bunga kaliandra. Jika mereka memang tinggal di daerah yang memang banyak pepohonan atau mengandung nektar bunga-bunga yang lainnya, semacam bunga randu, bunga lengkeng, bunga rambutan, dan akan menyesuaikan dengan vegetasi yang ada di sekitar tempat mereka bersarang. Untuk jenis lebah Apis cerana ini sangat mudah dijumpai ketika kita keluar rumah, mungkin ada di bunga-bunga di taman kita atau di sekitar rumah ada pohon-pohon yang sedang berbunga. Biasanya mereka hinggap di situ dan ukuran mereka ya sebesar lalat lah, besar lalat, ukuran lalat paling besar ya. Kemudian cirinya ada garis-garis di perut sampai dengan ujung perut mereka. Cara kerja mereka sama dengan Apis dorsata dan lebah-lebah lainnya. Mereka menghisap nektar dari bunga dan juga dari daun muda beberapa pohon yang memang menghasilkan nektar dari daunnya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah lebah jenis Apis mellifera atau biasa disebut sebagai jenis lebah unggul. Kenapa lebah unggul? Karena jenis lebah Apis mellifera ini termasuk jenis lebah yang paling banyak menghasilkan madu dibandingkan lebah-lebah yang lainnya. Lebah Apis mellifera ini sudah banyak diternakan di Indonesia dan paling diminati dan menjadi favorit para peternak dan para pembudidaya lebah di Indonesia karena tingkat produktivitas madu mereka yang lumayan tinggi. Biasanya lebah jenis Apis mellifera ini diternakan, dibudidayakan dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya begini, lebah Apis mellifera biasanya ditempatkan pada daerah yang sedang musim bunga atau sedang banyak-banyaknya nektar di perkebunan atau di areal tersebut. Contoh adalah perkebunan randu misalnya. Di perkebunan tersebut, ketika sedang musim bunga randu, biasanya lebah-lebah tersebut ditempatkan di tempat tersebut. Kenapa? Karena di saat-saat itulah mereka bisa menghisap nektar sebanyak-banyaknya untuk kemudian dihisap
kemudian dipindahkan dalam kantong-kantong madu yang ada di dalam sarang-sarang mereka. Nah, ketika musim bunga randu berakhir, maka para petani atau pembudidaya lebah jenis Apis mellifera ini akan memindahkan lebah-lebah mereka dengan cara memindahkan seluruhnya atau sebagian dari kotak ataupun juga stup-stup mereka ke daerah yang sedang musim bunga di tempat lain. Dari perkebunan randu dipindahkan ke misalnya perkebunan rambutan atau perkebunan lengkeng atau perkebunan durian dan lain sebagainya. Inilah yang membuat mereka kadang disebut sebagai peternak yang nomaden, ya. Kalau lebahnya sih biasa saja mereka hidup, tapi bagaimana caranya peternak ini supaya si lebah mellifera ini terus menghasilkan madu, yaitu ya dengan cara dipindahkan ke areal perkebunan yang memang saat ini sedang banyak-banyaknya nektar di areal perkebunan yang akan dituju oleh si pembudidaya. Kenapa? Karena rakusnya si lebah mellifera ini mencari ataupun juga menghisap nektar-nektar yang ada di dalam pohon-pohon yang ada di vegetasi mereka, maka hasil madunya pun melimpah. Dan ini yang menjadikan mereka, lebah mellifera ini adalah lebah unggulan, lebah unggul yang paling banyak diminati oleh para pembudidaya lebah di Indonesia pada khususnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, lebah yang ada di Indonesia yang menghasilkan madu adalah lebah jenis Trigona. Ya, untuk lebah jenis Trigona ini ada ratusan jenis spesies yang perbedaan pembudidayaan jenis lebah ini, karena di tiap-tiap daerah biasanya ada endemik atau dominasi dari jenis lebah Trigona tersebut di tempat ataupun juga di daerah asalnya. Contohnya di Pulau Jawa, itu di pesisir selatan adalah endemiknya lebah jenis Levisep. Ya, kalau di Sumatera, Kalimantan lebih dominan lebah Itama dan juga Biroy. Kalau di Pulau Jawa didominasi oleh jenis lebah Trigona Levisep. Yang akan saya jelaskan di sini sedikit adalah tentang lebah Levisep yang kebetulan banyak terdapat di tempat saya tinggal. Levisep memiliki kantong madu yang sangat kecil dan ukuran lebahnya pun karena memang kecil dibandingkan dengan lebah yang lainnya. Levisep itu kisaran besarnya sekitar 2 mm lah. Sebesar mungkin nyamuk ketika sudah menghisap darah, terlihat badannya membesar. Sebesar itulah jenis Levisep yang biasa kita lihat di sekitar kita. Tapi banyak juga orang yang belum mengetahui jenis lebah ini karena memang ukurannya sangat kecil, kemudian juga tidak mudah terlihat sarang-sarang mereka, dan yang lebih uniknya lagi, mereka ini tidak menyengat. Mereka tidak memiliki sengat. Jadi sangat familiar sekali saat ini. Lebah jenis Levisep ini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Sudah banyak sekali yang membudidayakannya, bisa di pekarangan rumah, bisa di teras rumah, bisa di sekedar ada tempat untuk berteduh mereka pun Levisep bisa dibudidayakan di daerah tersebut. Levisep sangat mudah sekali dibudidayakan karena memang mereka tidak membutuhkan banyak nektar seperti layaknya lebah-lebah bersengat lainnya. Ketika kita berbicara tentang dorsata, Apis dorsata, Apis mellifera ataupun Apis cerana, mereka rata-rata bersengat dan sepertinya untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia ada resiko. Tapi ketika berbicara lebah Trigona jenis Levisep ini, mereka tidak bersengat dan tidak akan mengganggu orang ataupun juga ekosistem di sekitar tempat mereka tinggal karena memang ukuran mereka sangat kecil dan juga tidak menyengat.
Untuk jenis lebah Leviset ini, produktivitas madunya sangat kecil, sangat rendah sekali. Untuk satu koloni lebah Leviset itu hanya kisaran 100 sampai dengan 1 kilogram maksimal untuk satu periodik masa panen yang bisa diambil oleh para pembudidaya. Kenapa? Karena memang ukuran mereka sangat kecil dan jumlah koloni mereka juga tidak, satu koloni itu tidak banyak gitu loh, mungkin hanya ratusan ekor saja, nggak sampai ribuan. Bahkan ada yang tidak sampai 100 pun ada, yang kisaran di 50 atau berapa ekor lah. Maka dengan jumlah lebah di dalam koloni yang sedikit itu, ditambah pula dengan daya hisap mereka terhadap nektar-nektar bunga yang ada di sekitar juga sangat minimal, maka madu yang dihasilkan pun nggak sebanyak seperti lebah-lebah apis pada umumnya, karena mereka ukurannya lebih kecil. Bayangkan, untuk ukuran lebah sebesar 2 mili bisa menghasilkan madu 1 sendok makan saja sudah istimewa. Apalagi bisa sampai melimpah sampai dengan 100 mili atau 1 liter misalnya, itu lebih bagus lagi. Tinggal tergantung bagaimana vegetasi yang ada di sekitar tempat lebah tersebut bersarang, ataupun juga seberapa banyak jumlah lebah yang ada di dalam koloni sarang tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk jenis lebah Trigona ini sangat mudah dibudidayakan, dan orang awam pun sudah banyak yang mencoba untuk membudidayakannya di pekarangan rumah dan di teras-teras rumah. Dan istimewanya lagi untuk jenis lebah ini, karena menghasilkan madu yang sangat sedikit, jadi dan juga ukuran badannya yang sangat kecil, mereka tidak memerlukan lagi tumbuhan-tumbuhan besar, pohon-pohon besar untuk diambil nektarnya. Jadi cukup dengan rumputan pun yang ada bunganya, mereka bisa hisap nektarnya. Ya, jadi ketika berbicara dari mana sih mereka makan, nggak pusing lagi si peternak mencari tempat-tempat yang harus rindang, harus banyak vegetasi pohon-pohon besar. Tidak perlu. Untuk jenis Trigona Leviset ini cukup dengan seadanya lah, taman-taman atau bunga-bunga yang ada di sekitar rumah pun bisa dihisap sama mereka. Rumput-rumput pun bisa dihisap sama mereka. Jadi seperti itulah kenapa jenis lebah Trigona ini paling disukai, paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat awam tentang madu, bahkan oleh para peternak-peternak madu lebah lainnya juga ada yang sudah mulai membudidayakan jenis lebah Trigona ini. Baik, itu saja mungkin untuk 4 kategori lebah yang menghasilkan madu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, lebah apis dorsata, lebah liar atau lebah hutan, kemudian lebah jenis apis cerana, kemudian lebah jenis mellifera atau lebah unggul, dan yang terakhir adalah lebah jenis Trigona. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya coba kasih paparan lainnya di video-video saya berikutnya tentang madu tentunya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.